Oke teman-teman semuanya, hari ini adalah hari Kamis teman-teman. Jadi kemarin itu saya entry adalah hari apa ya? Saya agak lupa, sudah agak lama ya. Hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin teman-teman. Jadi ini dari hari Senin sampai hari Kamis ya. Ini berhasil naik lumayan tinggi dan ini sudah beberapa kali SL ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 kali SL lebih, jadi sudah benar-benar sampai target. Di sini saya akan ceritain ke teman-teman bagaimanakah caranya saya mendapatkan profit ini, dan teknik ini saya pakai terus-menerus ya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya. Dan kali ini teman-teman ada program yang menarik banget ya di Broker XM. Masuk ke menu kompetisi, kemudian teman-teman lihat aja di sini ya menu yang mendatang. Nih ya, kalau yang sedang berlangsung itu biasanya sudah ketinggalan. Teman-teman bisa ikutan kompetisi di mendatang. Di sini banyak sekali. Salah satunya adalah kompetisi Crypto Arena. Ini yang terbaru, ada juga yang gratis ya, demo weekly. Nah, teman-teman cara ikutannya gampang. Teman-teman baca aja semuanya di sini ya. Di sini ada ketentuannya. Senin sampai Jumat dengan dana virtual ya, total hadiah mulai dari $1.000. Jadi dana virtual ya teman-teman ya, bukan deposit seperti itu. Tapi ada apa itu namanya, ada biaya masuknya ya, seperti itu. Di sini ada biaya entry, kemudian ada biaya entry kembali, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini hadiahnya ya. Nanti teman-teman itu juara 1 itu 30%, juara 2 adalah 20% dari total hadiah, dan juara 3 adalah 15%. Dan teman-teman yang dapat peringkat sampai dengan 10, kalian masing-masing dapat 5% kayak gitu. Ini lengkap sekali di sini ya teman-teman ya. Lengkap sekali ketentuannya, dan ini kapan mulainya dan lain sebagainya. Karena mungkin itu tanggalnya bisa berubah-ubah ya. Jadi teman-teman sering-sering aja cek di menu kompetisi ya sebelah kiri, kemudian masuk di menu mendatang. Nah, kalian bisa daftar untuk event-event yang akan datang di sini kayak gitu. Oke ya, informasi selengkapnya linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Sudah ribuan kali entry. Kalau yang saya rekam di YouTube itu sudah 300-400an video. Tekniknya sama terus teman-teman. Jadi ini beneran sudah saya praktekkan ya dalam 3 tahun terakhir kayak gitu. Oke teman-teman, kesimpulannya kayak gini ya. Saya mau ceritain ke teman-teman. Yang pertama, teman-teman, kita harus paham yang namanya trendline. Ya, kemarin itu ya saya baca trennya. Saya garis sebentar ya, teman-teman ya. Saya garis nih. Yang garis tren tuh yang ini ya. Saya garis kayak gini ya, teman-teman ya. Itu trennya tuh bagus sekali, di mana dia itu naik intinya ya, kayak gitu. Susah amat sih ngomongnya. Masih pagi ya teman-teman ya. Biasalah masih pagi tuh agak-agak belum connect, ini jam 6 pagi nih. Jam 6 pagi harus ceramah kan, tahu sendiri kan. Aduh. Nih ya, trennya tuh intinya naik kayak gitu ya. Yang mana ketika tren naik kayak gini, yang harus kita cari itu adalah koreksinya. Nah, saat koreksi kita cari signalnya. Nah, ketika tren naik kayak gini, teman-teman, trennya memang agak sedikit berantakan, tapi naik ya intinya, karena support-supportnya semakin tinggi ya. Nah, kemarin itu saya lihat di sini tuh ada ini teman-teman, ada doji, dan sebelahnya mulai buka naik, ya udahlah tak ambil aja kayak gitu. Dan ternyata benar ini melanjutkan trennya teman-teman. Jadi kita tunggu koreksi, dan kita tunggu signalnya. Ya, signalnya muncul. Hammer sebelahnya buka naik ini juga signal, oke. Yang penting SL-nya di bawahnya sini. Karena ini ya, ini mulai ada perubahan. Dan ternyata dia mulai naik ya. Dia sempat koreksi lagi. Ini trennya naik ya. Jadi teman-teman cari aja pas pada saat turun kayak gini. Ini signalnya di sini nih agak nanggung banget. Di sini ada bullish engulfing ya. Nah, di sini signalnya. Kemudian dia naik lagi. Paling enak teman-teman kalau teman-teman trading pas rally kayak gini ya. Kemudian di sini signalnya di mana? Sama di sini. Ya, di bullish engulfing sini teman-teman. Nah, ini signalnya agak-agak naik ya, agak-agak masuk ke dalam ya. SL-nya pun agak lebar kayak gitu ya. Nih, trennya jelas sekali ya. Nih tak gedein. Ya, trennya jelas sekali dia sedang naik. Kondisi seperti ini adalah kondisi spesial ya, kondisi yang memang kita bisa enak ngambil ya. Dan ini nggak selalu terus-menerus kayak gini. Bisa jadi nanti akan ada setelah ini ya, setelah tren sejenis konsolidasi ataupun sideways naik kayak gini, bisa jadi nanti akan ada lonjakan tinggi ya, hati-hati ya. Atau sebaliknya, bisa jadi dia nanti akan
ada koreksi dalam juga. Jadi ini tuh bisa berakhir teman-teman. Dan beruntungnya saya bisa masuk di termasuk di awal ya, karena masih ada beberapa kali pola selanjutnya kayak gitu teman-teman ya. Masalah tren, masalah pergerakan harga itu kita butuh ketelitian, bener-bener harus teliti. Karena kadang-kadang teman-teman itu nggak ngeh gitu ya, ini tren tau kayak gitu. Padahal ya dia nggak tahu gitu karena mungkin ya kurang tajam, kurang teliti penglihatannya. Kita sebagai trader butuh ketelitian ya, butuh apa ya namanya ya kejelian. Jadi dengan kejelian kita akan tahu ya, oh ya trennya naik toh kayak gitu, trennya turun toh kayak gitu. Dan oh ini waktunya masuk toh kayak gitu. Semuanya itu butuh kejelian dan butuh praktek terus-menerus ya. Kalau masalah pola candlestick itu butuh hafalan. Nah, hafalan ya. Kemudian kalau masalah time frame itu butuh kesabaran karena saya menggunakan time frame H4 teman-teman. Time frame H4 itu adalah time frame yang oke banget menurut saya karena dari segi polanya itu jarang mengecewakan. Kalau pakai time frame kecil, pola-pola yang saya pakai ini berantakan semuanya. Saya dulu pernah ya teman-teman ya trading itu dari time frame kecil, M15, M30 masih berantakan. Terlalu banyak yang nggak valid, akhirnya ke H1 pun masih banyak banget teman-teman yang berantakan. Akhirnya ke H4 dan saya selaraskan dengan time frame D1 teman-teman. Oke ya, seperti itu. Jelas ya penjelasan saya. Kalau dari segi D1-nya ini tak hapus ya, trennya udah jelas di H4 kayak gini ya, trennya naik ya. Tak hapus. Nah, sekarang kita pindah ke time frame D1-nya. Time frame D1 itu sebenarnya kemarin tuh saya agak ini ya, di perbatasan banget saya entry-nya. Jadi time frame D1 juga signalnya buy. Ya, hammer sebelahnya buka naik banget. Saya nyolong start sedikit karena dia sudah nangkring ya sebenarnya ya. Nangkring di atasnya dikit nih teman-teman ya. Jadi ini bolehlah diambil kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi dari time frame H4-nya oke ya, trennya oke banget, bullish, D1-nya juga mendukung. Jadi saya ambil aja. Kalau dari segi dapatnya berapa sih ini sedikit teman-teman, $158 ya. Karena memang GBP itu termasuk kecil ya. Coba kalau segini tuh SAU USD pasti udah dapat 1.500 kayak gitu sih. Karena SAU USD itu mantap ya. Kalau rugi ya mantap, gede banget. Kalau profit ya gede banget. Oke ya teman-teman, karena memang sudah dapat profit. Oke. Jadi saya mau akhirin dulu ya untuk apa itu namanya? Untuk video kali ini. Ini sudah cukup. Nextnya gimana? Nextnya ya saya bakalan apa ya namanya? Saya bakalan nunggu ataupun cari signal yang lain. Kayak gini boleh lah saya nanti jalan-jalan kayak gitu ke tempat lain ya. Ke pair lain nanti mana yang sudah aktif signalnya. Nah ini bagus nih kayaknya nih ya. Oke deh nanti di video lain aja karena rugi ya kalau saya nggak bikin video baru. Ini naik ya teman-teman ya. Naik ya. Naik. Dan signalnya ini juga sudah aktif loh. Di time frame H4 juga teman-teman. Ini naik nih. Ini signalnya nih. Bullish harami nih. Bisa nih masuk. Nah kayak gitu bisa sih. Yang jelas satu akun itu satu entry teman-teman. Kalau mau satu akun dua entry, yang satu harus posisinya harus sudah profit. Jadi saya benar-benar menjaga hal-hal seperti itu karena itu jauh lebih penting ya. Manajemen resiko bahasanya ya teman-teman ya. Ini juga ada lagi nih nanti deh tak buat video yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sorry itu saya untuk proses entry-nya nggak saya rekam karena hari Senin itu saya lagi liburan ceritanya, nggak sempet bawa tablet kayak gini, cuman bawa HP. Nah pas lihat-lihat sengaja ngecek-ngecek pagi-pagi tuh saya entry kayak gitu ya, dan ternyata naik tinggi ya setelah saya selesai liburan. Saya pulang ya, ini baru sempat record kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar.